Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memasuki materi pembelajaran. Halo anak-anak sekalian, hari ini kita akan mencoba memahami cerita fiksi dan non-fiksi serta cerita bergambar. Tahukah kalian apa perbedaan fiksi dan non-fiksi? Apakah kalian sudah pernah mendengar atau mempelajari sebelumnya? Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris fiction yang artinya rekaan atau hayalan, sedangkan non-fiksi adalah jenis teks yang ditulis berdasarkan kejadian nyata. Cerita fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya berupa hayalan sehingga apa yang ditulis oleh pengarang merupakan karya tulis yang bersifat imajinatif seperti novel, cerpen, puisi, drama, dan lainnya. Sedangkan teks non-fiksi ditulis berdasarkan pengamatan dan data melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya. Penulis cenderung menggunakan bahasa yang denotatif yang bertujuan untuk menyajikan fakta dengan jelas dan menggambarkan topik secara akurat. Kira-kira cerita fiksi atau non-fiksi apa yang sudah pernah kalian baca atau dengar? Dari penjelasan sebelumnya mengenai cerita fiksi dan non-fiksi, kita dapat melihat bahwa terdapat gambar pada setiap penjelasan cerita, seperti gambar Kartini, gambar gajah dan semut. Nah, hal ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk memahami cerita bergambar, sebelumnya mari kita lihat video cerita berikut ini. Perhatikan dan selamat menyaksikan. Jangan lupa siapkan buku dan pena untuk mencatat tokoh hingga kejadian apa saja yang terdapat di dalam cerita ya. Cerita semut dan belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asyik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hei Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin kan masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak mempedulikan belalang. Ia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia dan keluarganya menikmati makanannya yang berlimpah. Bagaimana dengan nasi belalang? Yah, kasihan, belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun.
Saat belalang hampir mati kelaparan, datanglah ia ke rumah sang semut untuk meminta makanan. Dan semut pun segera menolongnya. Sejak saat itu, sang belalang menjadi sadar dan rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Setelah melihat cerita serta gambar yang terdapat di dalam cerita tersebut, kira-kira apa ya cerita bergambar itu dan apa manfaatnya? Dalam hal ini, cerita bergambar tentunya berbeda dengan cerita yang tidak bergambar. Nyatanya, cerita yang memiliki gambar lebih menarik perhatian pembaca dan dapat melihat serta mengekspresikan langsung suasana di dalam cerita tersebut. Namun, bukan berarti cerita tidak bergambar tidak menarik sepenuhnya. Cerita yang tidak bergambar juga dapat membantu pembaca dalam mengekspresikan sendiri dan mengimajinasikan cerita dan kondisi dalam cerita tersebut. Setelah mengetahui perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi, serta mengenal apa itu cerita bergambar, kita akan mencoba menuliskannya ke dalam buku kerja. Siapkan buku kerja kalian, pena berwarna, dan coba tuliskan apa yang sudah kalian dapat dari materi pembelajaran hari ini. Coba kalian tulis kembali apa itu cerita fiksi, non-fiksi, cerita bergambar, serta manfaat cerita bergambar. Dan coba kalian diskusikan bersama teman sebangku mengenai video cerita yang telah ditonton sebelumnya. Kira-kira apa amanat atau pesan yang tepat untuk pembaca, lalu tuliskan di dalam buku kerja ya. Selamat mengerjakan!